Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki, sebentar sini Ki. Duduk sini, ada yang mau Papa omongin sama kamu. Sebentar. Kasihan juga Rifki. Apa aku jujur aja sama dia? Kenapa, Pak? Ki, kamu beneran gak apa-apa? Gak apa-apa. Soalnya tadi Rival sempat cerita sama Papa. Katanya dia nemuin kamu di flyover dan kamu nekat hampir... Udah gak usah bahas soal itu lagi ya. Oke? Rifki nggak apa-apa dan Rifki udah jelasin sama teman-teman semuanya bahwa Rifki nggak punya otak yang sempit lah sampai mau melakukan hal kayak gitu. Ya merekanya aja yang overthinking dikira Rifki bakal loncat dari flyover. Ki, sebenarnya ada yang mau Papa ceritakan sama kamu soal kepergian Michelle ke Aussie itu. Pak, udah itu juga nggak usah dibahas. Rifki kan udah bilang sama Papa bahwa Rifki akan coba nerima keadaan. Ya ini menurut Rifki cuma permasalahan waktu aja sih Pak. Rifki butuh waktu untuk bisa menyesuaikan dan menerima keadaan bahwa sekarang Rifki harus LDR sama Michelle. Ya udahlah, Rifki naik ya. Capek mau istirahat. Padahal tadinya aku cuma mau ngasih tahu ke Rifki kalau Michelle cuma ngeprank dia. Andai Rifki tahu kalau Michelle nggak menetap di Aussie seperti Mila. Yeay, udah sampai. Papa Davin mau mampir kan? Boleh kalau maksa. Maaf. Tuh udah batuk-batuk, ayo Rara bikinin minum. Ayo. Ini helmnya. Ih, masa bawa helm? Dah, yuk. Pak Davin tungguin bentar di luar, Rara bikin minum ya. Nggak usah. Kalau itu aku udah kenyang banget. Nggak usah dibikinin minum. Loh, kan tadi Opa Davin batuk-batuk. Batuk-batuk. Nggak apa-apa. Batuk-batuk itu cuma masalah kecil dibanding masalah kita kemarin. Besar banget. Opa Davin, makasih ya. Opa Davin udah mau berjuang buat hubungan kita. Rara, kalau kita emang masih punya perasaan yang sama, saling sayang, saling cinta, nggak ada salahnya dong. Kalau kita mencoba untuk berjuang dan terus-menerus memperbaiki semuanya, ya? Gak mau ya, udah ngasih Rara kesempatan kedua. Kok kamu yang makasih? Kebalik dong, harusnya aku yang makasih sama kamu. Rara, sikap aku sama kamu udah keterlaluan. Aku udah emosi banget sama kamu. Aku bersikap kasar sama kamu. Tapi apa? Tapi kamu tetap terima sikap childish aku. Kamu maafin aku dan kasih aku kesempatan. Makasih ya. Sama-sama dong Opa Davin. Tahu nggak, Rara tuh nganggep masalah kemarin itu tuh adalah ujian buat hubungan kita. Supaya hubungan kita makin kuat. Sekuat batu karang. Yang batu karang kuat. Ya iyalah orang batu karang nggak kenapa-napa masih kuat kalau kena ombak. Tapi Ra, batu karang itu kan kuat. Tapi akan hancur ketika diterjang dengan air terus-menerus. Begitu juga dengan cinta. Sekuat apapun masalah, seberat apapun masalah, walaupun itu menurut kita nggak ada jalan keluar, jika terus-menerus dihantam dengan cinta, pasti masalah itu akan hancur. Enak. Ais. 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 Bagus kan kata-kata aku? Bagus.
Tapi kalau dipikir-pikir nih ya Mama. Iya? Pantesan aja tuh si Arin gak bakalan bisa dapetin perhatiannya Rifki lagi. Soalnya Rifki aja udah sebutin itu. That's right. Nona pacar kesayangan, sudah pasti itu betulan Nona pacar. Secara nih ya, Nona ular itu kan dia toksik. Jadi dia udah nggak mungkin bisa milikin beta punya kawan Rifki itu lagi. Iya emang toksik banget nih. Aku aja gak mau jadi bestie dia lagi. Sekarang beta punya Nona pacar. Mau maafin beta toh? Ya beta datang terlambat, tapi kan beta ada punya alasan. Ya kali ini alasannya make sense sih. Jadi aku maafin kamu. Aku ngerti kok. Jangan kesenangan dulu. Tapi ngechat itu nggak sampai 5 detik kok. Cuman maaf ya Nona pacar aku telat. Rifki mau bunuh diri. Loh gitu. Gak lama. Berarti betanya yang harus evaluasi lagi untuk apa memperbaiki hubungan ini lebih baik gitu sayang. Ya terus, ini ngomong-ngomong Nona pacar, beta punya Nona pacar ini kapan toh datang ke food truck lagi? Food truck ya Mama ya? Iya. Ya sayang? Aduh, aku lagi sibuk banget soalnya Mama ya. Sibuk kenapa tuh Nona pacar? Ya sibuk aja, ini itu apa segala macam banyak lah pokoknya. Beta punya Nona pacar nggak lagi bohongin beta toh? Ya elah, ngapain juga bohong sama Mama, enggak lah. Iya, soalnya beta ngerasa beta punya Nona pacar ini sepertinya nggak bisa berbaur sama beta punya kawan-kawan kabel band. Bersatu begitu nggak bisa. Apa Nona pacar ini nggak enak sama Nona ular itu? Dia Nona ular, enggak lah, ngapain juga nggak enak sama dia. Nggak peduli, nggak penting. Terus kenapa tuh sayang? Aduh, gimana ya gue jelasinnya ke Mamai? Masa gue ngomong terang-terangan kalau gue itu gengsi banget jualan di food truck? Apalagi kalau banyak orang yang ngeliatin gue jadi pelayan di food truck. Bisa-bisa cita-cita gue buat jadi selebgram selama ini ambiar dong. Nona pacar? Pelan-pelan. Ini pelan-pelan, kalau kau gas nyampe pintu rumahmu. Yaudah kalau gitu aku langsung pulang ya. Panggilin Kariko Gi, aku mau pamit. Ntar kalau aku tiba-tiba pergi, yang ada Kariko bilang aku calon adik ipar yang gak sopan. Kan gak lucu. Iya, nggak lucu sih, tapi ini motornya Kariko nggak ada loh. Apa jangan dia nggak di rumah ya? Yaudah kalau gitu aku tungguin di sini deh. Aku juga sekalian mau laporan kalau aku udah nganterin kamu pulang dengan selamat sentosa. Ya udah bentar. Harus laporan kayak satpam. Bentar ya. Ya. Rel, Hah? ini pintunya nggak dikunci loh, Rel. Di dalam kali? Coba panggil. Coba bentar ya. Kariko, lo di rumah ya? Tuh, kayaknya aku harus cek ke dalam deh. Ya cek lah kan rumah kamu gimana sih? Aku di sini ya. Kariko. 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 Aduh, Kariko. Farel, Kenapa? Kariko nggak di dalam rumah. Rel, ini Kariko nggak biasanya kayak gini. Dia pasti kalau keluar rumah itu selalu kunci pintu, tapi ini enggak loh. Masa iya dia teledor banget? Mungkin Kariko buru-buru jadi nggak sempat kunci pintu atau lupa mungkin, ya kan? Nggak mungkin dong Farel. Ah, Ini dia kemana ya? coba kamu janatin. Mendingan kamu telepon Kariko. Gimana cara mau nelpon? HP-nya aja ada di dalam. Gak bisa kita telepon. Coba kamu tenang dulu ya, biar aku tungguin di sini, oke?